Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hayyikum bi tahiyyatil iman wal islam, tahiyatan min 'indillah, tahiyatan ahlal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, barakallah. Alhamdulillah, asyukru lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah, hendaklah kita mensyukuri nikmat karunia iman al-Islam yang begitu banyak, dan semoga kekokohan juga kekuatan, terutama memegang, meluk, hingga kita termasuk orang-orang pilihan dalam barisan dakwah Islam, agama yang mulia ini, yang dipesankan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Karena kata Nabi, akan tercerai-berai seutas demi seutas ajaran ini. La yanqudanna ulal Islam urwah. Dan ikhwah fillah rahimakumullah, mari sama-sama kita hadirkan semangat duduk bersimpuhnya kita di rumah Allah ini, tentu dalam rangka natawasaw bil haqqi wa natawasaw bis sabr. Karena ini adalah majlis yang mulia di sisi Allah dan Rasul. Ketika kita memuji Allah dan Rasul, ketika kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, ketika kita mengagungkan Allah dan Rasulnya, sehingga ini menjadi satu rutinitas, kerinduan. Dan bicara meja panggung ini, suara rekaman ini tidak hanya sekedar program ketua masjid kita. Kalau kita ketahui, disinilah ditentukan suara-suara umat Islam. Disinilah dikuatkan pundi-pundi dan semangat umat Islam. Terus terang saya sedih sekali. Umat Islam ini di Indonesia dan negeri-negeri lain ini sedang diuji. Sedang diuji. Makanya setiap kali saya tampil, tadi saya di PLN, subuh tadi ada di restoran, karyawan-karyawannya minta kita bina mereka, dan 20-an. Al-Ma'ruf tadi sore, ini terakhir ini. Setelah ini baru bisa singgah pulang ke temu anak-anak. Ya. Ini kita diuji. Apa yang diuji? Keoptimisan, optimisme, obsesi kita itu diuji. Ini nanti akan saya bahas. Di tengah kepemimpinan politik yang gonjang-ganjing, ekonomi, pendidikan, sosial, hingga fenomena akhir zaman ini begitu dahsyat.
Ada saya tulis begini, banyak rumah yang besar tapi jumlah keluarganya semakin kecil, bahkan ditinggal, bahkan penghuninya pembantu. Kita lihat fenomena sekarang, gelar-gelar orang profesor, doktor, kiai, tapi akal sehat semakin rendah. Orang-orang dulu itu enggak hebat-hebat kali gelarnya, tapi mereka itu bersih hati, pikiran. Masya Allah. Keluarlah nasihat-nasihat, fituah itu, bait-bait indah dari atuk nenek orang-orang yang ditokohkan. Sekarang orang yang ditokohkan yang keluar dari mulutnya sampah. Banyak yang nyeleneh, padahal mereka itu bisa dibilang negarawan, bangsawan. Banyaklah mereka ini orang-orang yang katanya pintar, lulusan luar negeri dan pengalamannya, kok akal sehatnya nggak ada. Ini zaman ini. Kemudian yang ketiga, pengobatan dan alat-alat kesehatan semakin hari semakin canggih, tapi kesehatan semakin memburuk. Betul. Pengobatan ini semakin canggih, tapi kesehatan semakin memburuk. Saya tidak terbayang sama saya. Orang dulu sunat pun pakai bambu katanya. Kira-kira gitu. Sangat jadul sekali zaman dulu, tempo dulu itu. Tapi kok sehat-sehat orang gitu. Saya temukan di Sumbar seorang nenek itu umurnya 102 tahun. Makannya cuma apa? Pisang rebus, pakai parut kelapa, dikasih garam sedikit, loma, masuk mulut. Woi maku. Di Tapsel ada keluarga itu sampai 105 umurnya. Makannya daun ubi tumbuk, pakai rimbang, masuk sambal belacan, ikan teri, ikan asin. Sekarang ini kan GoFood, Gojek, KFC, McDonald, semuanya lah. Mochi Yokotaki tapi penyakit lebih banyak. Chicken, ya kan? Bahasa udah ngeri sekarang. Traveling keliling dunia, tapi tetangga tak kenal. Apa maksudnya? Ini fenomena akhir zaman. Perjalanan kemana-mana dia, samping rumahnya tak kenal. Apalagi kita di Pekanbaru Riau ini, tiba udah agak aduh orang baru, tak kenal ya. Penghasilan semakin meningkat, ketentraman jiwa semakin kurang. Atau nenek kita dulu penonggak teras depan rumah itu mau roboh, tapi kalau dapurnya makanannya enak. Masih banyak padi yang besekam itu di gudang padi yang belum digilingkan. Enak. Mancing tinggal pancing, dijaga sama dia alamnya. Secukupnya diambil makan sudah. Hari ini ketamakan, kerakusan dirusak alam. Saya yang mendengar viral itu di mana? Wadas. Ya kemana? Hah? Di Wadas. Kok negeri
negeri dia sendiri. Yang dicopot itu kan. Iya. Dia di tanah air kita nih kayak numpang gitu. Lahir kita di situ, makan kita situ, besar kita di situ, tapi diusir. Ironis, saya bilang ini ironis. Ya Allah. Ini hati-hati. Makin banyak penghasilan, tapi tidak tenang, jiwanya gelisah. Makanya saya tulis, ada 3 golongan manusia di muka bumi. Yang pertama memang untuk dunia dia hidup. Ada yang kedua, ini orang yang tercampakkan antara dunia sama akhirat. Yang ketiga ini yang selamat. Di dunia ini dia bercocok tanam, dia panen nanti di akhirat. Dia di sini dia mengumpulkan amal. Gimana cara supaya kita golongan yang ketiga ini hidup untuk Islam ini? 1, mengetahui tujuan hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa nafas, tidur, makan, aktivitas kita ini tujuannya ibadah. Tahu tujuan itu. Bukan kayak yang di dalam kandang sana, makan, tidur, mati. Apa bedanya? Sama kita ditanya, ini kan udah banyak yang berkeluarga atau nenek ayah, apa tujuan menikah? Kalau cuma untuk berkembang biak, sama aja macam kandang juga. Ya, itu udah ditetapkan sama Nabi itu. Menikah itu tujuannya mulia, menjaga kebersihan diri, iffah, menjaga keturunan supaya punya keturunan. Karena kata Nabi, fa inni mukasiru bikumul umam, bangga Nabi umat itu banyak. Supaya apa? Supaya bertakwa, menegakkan keluarga yang Islami. Masya Allah. Supaya menguatkan, saling menasehati. Bang, di mana? Ini udah azan zuhur, berhenti dulu kerja, sholat. Itulah yang tujuan menikah. Masya Allah. Supaya mengikut sunnatullah itu di alam ini kan tidak boleh berhenti. Makanya syaitan, iblis, jin, apa ini kan LGBT itu kan itu supaya tak ada keturunan, ya kan? Dajjal, program-program KB, sebenarnya itu dia. Alasan mereka kenapa? Karena nanti sekian tahun ke depan alam ini tak mencukupi untuk menghidupi manusia. Dia pula ngatur alam nih. Allah Maha Kuasa menghadirkan ikan di laut, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Masya Allah. Jadi harus tahu tujuan hidup, mengetahui nilai akhirat dibanding dunia. Surah Al-A'la, bal tu'siruna al-hayata wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi orang kafir tidak, beda. Apa dia bilang? Kata Allah dalam Al-Quran, wa qalu in hiya illa hayatuna dunya
wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka bilang segala sesuatu awal akhirnya cuma di dunia, dan kami tak akan dibangkitkan. Makanya bagi orang kafir bilang, wa'lamu innamal hayatud dunya la'ibu walah. Di ayat yang wazinatu wa tafakhur wa takatsurun fil amwali wal aulad. Sendak kurang santai-santai katanya. Banyak duit, banyak harta, berbangga, sombong, inilah katanya. Orang yang beriman tidak, dia tahu nilai akhirat. Yang pernah saya ceramahkan dulu, dunia 60 tahun 70 tahun. Di dunia saja dia udah singkat. Meninggal dia udah diletak di bawah tanah, padahal dulu di atas tanah. Sampai hari kiamat berapa tahun dia di bawah tanah? Tak terhitung. Itu baru di dunia. Dia lebih lama di bawah tanah ketimbang di atas tanah. Ada saya baca kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitab itu diterangkan, kalau judul Indonesianya Tamasya ke Surga, orang miskin yang bertakwa duluan masuk surga itu ketimbang orang kaya, jaraknya cuma setengah hari. Setengah hari itu kata Nabi, khamsumi'ati amin, 500 tahun. Ya, harus tahu nilai akhirat itu dibanding dunia ini. Karena orang yang punya visi akhirat, mikirnya akhirat, maka di otaknya, di hati, di pikirnya itu surga. Aku layak gak masuk surga? Apa amalanku? Apa yang telah aku lakukan? Aku ingin dekat dengan Allah. Aku ingin mencari ridhonya. Setiap amalan-amalanku harus sesuai dengan ciri-ciri penduduk surga. Sampai kata Nabi, jangan marah, bagimu surga. Masya Allah, Masya Allah. Surga, surga, surga. Salat duha 2 rakaat, dibangunkan istana di surga. Bangunlah di malam hari sedikit tidur. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Siapa mereka? Al-muttaqin fi jannatin wa uyun. Surah Az-Zariyat ayat 15. Coba lihat, itu akhirat. Sekarang kita lihat umur, kehidupan, urusan-urusan dunia ini, apakah betul terarah ke destinasi yang Allah bilang akhirat? Kalau enggak, ada yang salah. Menyadari bahwa kita pasti mati. Fir'aun mati, Qarun mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja mati.
Kita nggak raja, apalagi kita selesai. Orang yang mikir mati, Masya Allah. Kata Nabi, "Lau ta'lamuna ma a'lam, labakaitum katsira wa ladhahiktum qalila." Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, kata Nabi, kalian sedikit tertawa, banyak menangis. Inna lil mauti sakarat. Karena kematian itu nanti ada sakaratul maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut. Mudahkan kami, Allah. Hawwin alaina ketika sakaratul maut. Detik-detik ajal dalam satu kitab ditulis, itu judulnya detik-detik ajal. Dituliskan di situ gimana Nabi menghembuskan nafas. Berat, kata Nabi. Bagaimana nanti umatku? Nabi aja merasa berkeringat, maka disapulah oleh anaknya Fatimah. Keringat Nabi. Masya Allah. Kita Allah. Ini bicara bagaimana tadi? Apa karakter mereka? Teguh menjalankan syariat Islam. Kenapa bisa teguh optimis? Dari mana kata-kata tafaul itu? Itu kan dari syahadat. Kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah. Aku ni Allah, kata Allah. Tiada ilah selain aku, kata Allah. Sembahlah aku, kata Allah. Ingatlah aku. Gimana cara mengingat Allah? Salat. Tegakkan salat mengingatku, kata Allah. Teguh, istiqamah. Sahabat nanya ke Nabi. Pertanyaannya ini agak aneh, bisa dibilang menjebak. Dia bilang begini, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasul, ucapkanlah, hadis ini ditulis dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ya Nabiullah, ucapkanlah, sebutkan kepada, katakan, qul fil islami qawlan, di agama ini satu perkataan yang aku tak akan bertanya lagi kepada yang lain setelah engkau menjawabnya. Berat juga ya. Karena kalau masih nanya ke yang lain, dia nggak puas jawaban Nabi. Apa Nabi jawab? Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah. Masya Allah. Udah kalimat terdiam deh. Kena berat. Istiqamah dalam masjid, keluar masjid, masuk kamar, pergi kerja dan berubah. Istiqamah, lagi sholat, istiqamah. Kalau udah malam main gaplek, main domino, ngomah-ngomah, berubah.
ketemu kawan kedai kopi, habis. Itu berat. Istiqamah, lagi tak ada beras, lagi susah berzikir. Kalau disodorkan satu koper duit tuh, Aimah, iya juga, berat. Kata-kata tuh, amantu billah, Masya Allah, gempar dunia. Sanggup gak kita seperti Bilal? Cambuk-cambuk, ketawa orang kafir yang menyaksikan ketika majikannya mencambuk budaknya, karena budaknya membangkang kepada majikan. Di depan khalayak ramai, di tengah panas padang pasir, cambuknya sampai-sampai dikusipnya untuk menjadi sutradara. Kau bilang aja di mulutmu, dalam hatimu gak apa-apa, agama Muhammad kau, biar aku tak malu, kira-kira begitu. Makin menjerit pula, ketawa, habis kau. Malu. Umayyah bin Khalaf, majik, kelupas kulitnya, nampak kulit putih, tak berubah pendiriannya. Amantu billah, amantu billah, summa istaqim. Kemudian hidup untuk Islam ini punya kepedulian, ihtimam bi amril muslimin, terhadap kemaslahatan dan perkara-perkara umat Islam. Sehebat apapun kita dalam berorganisasi dan berafiliasi, kalau kita jatuhkan afiliasi dan pilihan kita kepada satu organisasi, kalau organisasi itu tidak punya kepedulian terhadap agama dan apa yang telah terjadi kepada agama itu ada yang salah. Mohon maaf, ada yang salah. Sampai Nabi bilang, "Man lam yahtam bi amril muslim falaysa min." Yang tak peduli dengan kejadian kondisi-kondisi umat Islam. Makanya Nabi sampai mensunnahkan kunut nazilah, ya kan? Sahabat itu. Jangan biarkan saudaramu berjuang sendiri. Konsisten memperjuangkan Islam secara kolektif, bukan sendiri-sendiri. Ketua ini mengumpulkan kita, ini bagus, kolektif. Ada masalah di RT, ada masalah di samping rumah, enak di urung rembuk, ini nggak sendiri. Ada masalah kerusuhan, ada masalah ini, enak. Apalagi agama ini dihina. Kalau kolektif enak. Saya salut, saya nengok paguyuban orang-orang Sumbar itu. Kami Persatuan Ulama Minangkabau tak setuju begini, menghimbau kepada ini. Ninik mama, rumah adat yang runcing tuh ibarat tanduk yang siap menanduk siapa yang melanggar syariat. Tak tumpul. Sileknya pun silek, tak ke belakang tak ke depan, maju terus. Ini macam tari, teng ke belakang, teng ke depan. Kapan mau kena musuh? Maju mundur ndak jalan, nak. Ibarat kata orang Medan, keris itu di depan, ngemok jadilah.
Urusan nantilah, ya kan Bang? Penting sekarang, karena konsisten. Ini, kacau kita sekarang. Lain lubuk, lain ikan, lain besok komandan, lain pula keputusan. Astagfirullah. Jangan, ya. Bilang ini nih, hei anak-anak, ya, besar besok kalian, sekalipun tak jadi RT, ketua pemuda, letakkan Islam itu di pundak, jangan dikesek kaki. Itu komunis, bela dia. Ini udah dikasih baju organisasi, bajunya yang diperjuangkan Islam dihina. Alah, kacang goreng. Kalau udah renyah sedikit retak lah dia. Nah, apalagi dapat bijinya tuh, kulit ini buang ya. Iya kan? Kacang goreng. Bukan buangnya agama. Kenyang sendiri padahal sampai giginya aja. Nggak kenyang orang makan kacang goreng, ya kan? Motor-motor giginya, tapi kulit. Makanya istilah pepatah, jangan lupa dengan kulit. Ini dimanfaatkan, mohon maaf saya buka datanya sedikit. Ini dimanfaatkan dengan kualitas teknologi yang tinggi. Hati-hati. Teknologi ini mengumpulkan data. Teknologi ini bisa membuat tersistem kebatilan itu. Tapi dengan teknologi ini juga hak dan kebenaran itu bisa redam juga, bisa hilang, bahaya. Mau tidak mau kita, ini dua mata pisau teknologi ini. Kita dipaksa, contoh gini, kalau tidak salah, kartu HP kita ini bukan kayak dulu, mau diisi nggak mati, ya kan? Kalau sekarang, kalau nggak diisi pulsa mati. Beli kartu baru. Gimana mereka membuat kita ini jadi budak? Kita harus bayar. Sama aja penjajahan. Sama penjajahan. Tapi mereka ini menggunakan teknologi tinggi, sehingga mereka punya pengaruh secara global. Mengutangi. Awalnya saya ingat betul Tanjung Balai Asahan, yang kecil-kecil kita dulu mengemisnya orang-orang di situ. Sekarang dia punya pukat harimau, dia punya ruko-ruko jual ikan asin. Awalnya di rakyat. Saya baru pulang dari Aceh ke pemakaman yang 46.000 ya, yang di korban tsunami. Pergi ke Masjid Baitur Rahman dan pernah dengar khutbah Jumat. Habis itu keliling ke tempat tsunami, keliling melihat ruko-ruko orang Aceh. Pasca tsunami orang trauma, nggak mau tinggal di situ. Ruko dijual murah, yang 1M 2M jadi 400 juta 300 juta. Diambillah sama orang Cines. Sekarang orang Aceh banyak jadi kuli di situ.
luar biasa mereka ya, punya kecerdasan mereka. Kita harus cerdas juga, nggak bisa kita salahkan mereka. Khafirullah rahimakumullah. Baik, ini waktunya juga singkat ya. Itu mati jam 1. Azan jam berapa? Tadi masih mau kodimah, baru masuk. Satu, ini bicara obsesi dan apa tadi? Optimis. Jangan pernah kita kehilangan yang namanya kegembiraan, sesulit apapun. Ini Pak Ketua nggak aman kita nih, nggak nyaman kita nih. Sebagian pengurus masjid dah wanti-wanti, gimana kalau PPKM? Tadi ibu-ibu tuh ngamuk. Kami Pak Ustadz kan pedagang penjual es oyen, es cendol. Kalau besok PPKM, gimana kami mau ngasih makan anak kami? Ya Allah. Tapi saya bilang gini, jangan pernah kehilangan apa? Kegembiraan, semangat. Sesulit apapun, kita harus punya bunker hamasah, persiapan dan kekuatan semangat. Karena musibah ini tak lain adalah isyarat dari Allah untuk kita sungguh-sungguh berjuang, tegakkan ukhuwah, bersatu, bukan menyerah. Ini isyarat ini dari Allah. Ini isyarat. Contoh kisah perang Khalid bin Walid, atau belum Khalid lah, kisah perang Khandaq. Madinah dikepung, bukan corona ya, 10.000 prajurit dari berbagai kabilah orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan seluruh infanteri, tenaganya, perangnya, alat-alat canggih, ngumpul perang Khandaq. Nabi dan sahabat punya waktu berapa? Cuma 6 hari. Menggali parit 6 meter lebarnya, 3 meter dalamnya. Pakai ekskavator. Yang harus dilobangi ini 6 meter lebarnya, dalam 3 meter, setengah Madinah. Allah Akbar. Ingat, baca kisah. Nabi sampai mengikat batu di perutnya, diganjal, lapar. 6 hari. Bahkan ketemu lagi batu yang besar, bongkahan batu besar. Sampai turun Nabi, diambillah penokok. Seketika Nabi memukul, apa kata Nabi? La tuftahanna alikum Rom, la tuftahanna alikum Faris. Akan ditaklukkan Persia, akan ditaklukkan Romawi. Itu namanya obsesi. Itu namanya optimis. Padahal lagi susah, belum datang pertolongan, barulah sahabat yang menawarkan makan. Kata Nabi, bawalah ke sini. Saya segan, banyak sahabat dia nggak makan. Dari situlah setiap disendok cukup, sendok cukup. Itu mukjizat Nabi. Tapi waktu yang habis. Baik, saya kira cukup lah. Nanti demo pula yang di rumah. Jadi itu ya. Bahkan ini terakhir kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wafat Nabi, kan bingung. Kepemimpinan akhirnya jatuh ke tangan dia, karena imam menggantikan Nabi jadi. Sayyidina Umar khawatir. Gimana nih, gimana? Ini mau diutus juga. Pasukan Usama harus tetap berangkat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Ya Umar, ajabbarun fil jahiliyah wa jabbarun fil Islam. Ya Umar, dia
Sayyidina Abu Bakar, wallahi law lam yakun minal muslimina man yuharibuhum illa jundun wahid falyakun ana dzalika rajul. Kalau memang tak ada seorang pun yang akan memerangi yang murtad-murtad ini kecuali satu orang, sudah dipastikan yang satu orang itu adalah aku, kata Sayyidina Abu Bakar. Oh, Allahu Akbar. Itu namanya optimis, obsesi. Kita baru kena corona, takut. Ini saja, wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.